Shalom, selamat malam, salam sehat, dan tetap semangat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, bersama dengan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Wilayah 4, kita kembali bersama-sama dipersatukan, dipersekutukan dalam saat teduh malam. Mari kita bersama-sama menenangkan hati dan pikiran kita, dan kita menaikkan pujian dan syukur penyembahan kita kepada Tuhan untuk kasih setia penyertaan Tuhan yang senantiasa nyata bagi kita semua. Mari kita mengangkat kerinduan kita di hadapan Tuhan lewat pujian malam ini. Kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan dari Mazmur pasal 46 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Sebelum kita membaca firman ini dan merenungkan serta memberitakannya, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala kasih dan setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh meyakini firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan kami. Kami akan membaca dan merenungkan serta memberitakannya. Mohon tuntunan penyertaan di dalam Roh Kudus bagi kami semua, agar kebenaran firman-Mu ini memperlengkapi kami, membaharui dan menguatkan kami. Berkati hamba-Mu dalam memberitakannya ya Tuhan, dan berfirmanlah, kami telah sedia mendengar. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mazmur 46 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Firman Tuhan memperkatakan demikian. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan
sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar, merenungkan, dan senantiasa melakukannya. Amin. Firman Tuhan. Perlindungan yang pasti adalah tema renungan kita dalam saat teduh malam ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, minggu ini kita telah berada dalam tahun akhir gerejawi. Setahun perjalanan siklus tahun gerejawi ini tentu menimbulkan banyak perenungan-perenungan kita, baik selaku pribadi, sebagai keluarga, di tengah-tengah berbagai perjuangan dan harapan kita. Banyak hal yang begitu luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada di antara kita yang pernah menyangka bahwa ketika kita akan memasuki tahun 2020, kita akan diperhadapkan kepada sebuah realitas atau kenyataan yang tentunya mungkin belum pernah kita hadapi dalam kehidupan kita, yaitu pandemi COVID-19. Di tahun 2020, kita menghadapi pergumulan ini, kenyataan ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, merenungkan realitas ini, apakah itu berarti bahwa kita tidak mengalami yang namanya perlindungan, yang namanya pertolongan atau kekuatan dari Tuhan, Gembala kita yang agung? Atau kalau kita bisa bertanya, bahwa kalau Tuhan itu menjadi kekuatan dan perlindungan kita, apakah itu berarti bahwa kita tidak akan menghadapi kenyataan-kenyataan seperti yang sudah kita hadapi selama ini? Ada jaminan bahwa kita akan tidak mengalami itu. Kita akan dilindungi dari masalah-masalah seperti itu. Tidak hanya pandemik, tapi juga kenyataan-kenyataan dalam hidup ini. Bagaimana kita berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Bagaimana kita berusaha untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Bagaimana kita bisa mengelola usaha atau bisnis kita. Semua membutuhkan perjuangan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, fakta teks dalam pembacaan kita dari Mazmur 46 ini memang dilatar belakangi oleh sebuah pergumulan yang dihadapi oleh umat Tuhan. Pada waktu itu Sanherib Raja Asyur menyerang dan mengepung Yerusalem serta mengintimidasi melalui kata-kata yang menghujat Tuhan, raja dan rakyat kerajaan Yehuda. Raja Asyur, yaitu Sanherib, memiliki kekuatan yang besar untuk dapat mengalahkan bangsa Israel. Tentu ada rasa kekhawatiran bahkan ketakutan yang dialami oleh umat Tuhan. Mereka menjadi ciut. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dalam 2 Tawarik pasal 32, khususnya ayat 7 dan ayat 8. Bagaimana mereka menghadapi kenyataan serangan dari Raja Sanherib, Raja Asyur pada saat itu. Apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Pernyataan dalam ayat 7 dan 8 dalam 2 Tawarik pasal 32, di situ memperkatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya,
Karena yang menyertai kita itu lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Ya, nyali mereka menjadi ciut. Ketakutan untuk bagaimana menghadapi kekuatan Raja Asyur Sanherib pada saat itu. Tapi apa yang dikatakan Raja Hizkia ini meyakinkan tentang penyertaan, tentang perlindungan, tentang kekuatan, pertolongan Tuhan yang akan dialami oleh bangsa Israel. Kita punya Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, yang akan berperang menghadapi akan lawan atau musuh-musuh kita. Dan ini kemudian memberikan semangat, pengharapan bagi bangsa Israel atau Yehuda dalam menghadapi musuh-musuhnya. Dari realitas inilah Mazmur 46 digubah untuk menjadi sebuah penghayatan iman akan umat Tuhan atas pertolongan Tuhan yang dinyatakan kepada mereka. Karena itu pemazmur juga mengatakan dalam bacaan kita tadi bahwa sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dengan kata lain, kata terbukti mau menegaskan kepada kita, tidak diragukan lagi. Itu pasti, perlindungannya pasti bagi kita. Ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan mempercayai kehidupan kita dalam menghadapi musuh-musuh kita, dalam menghadapi realitas kenyataan yang tentunya membuat kita harus berjuang, harus kuat untuk menghadapi kenyataan itu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tentu ini menjadi pengharapan bagi kita. Kalau tadi dikatakan bagaimana kita merenungkan setahun perjalanan tahun gerejawi ini dalam kehidupan kita. Tentu silih berganti kenyataan-kenyataan yang memilukan mungkin kita alami. Sampai saat ini mungkin kita masih mengalami kelemahan dan sakit. Sampai saat ini kita masih berusaha untuk bisa mendapatkan pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup kita dan keluarga kita. Mari berpengharapan dan meyakini penyertaan Tuhan sama seperti pemazmur yang telah membuktikan kepada kita bahwa kita tidak akan dikecewakan di dalam mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saat ini kita boleh sehati dalam saat teduh malam bersama dengan Badan Pekerja Sinode Wilayah 4, bukankah ini menjadi sebuah fakta atau bukti bagi saudara dan saya tentang penyertaan, tentang perlindungan Tuhan yang sungguh pasti terbukti dalam kehidupan kita. Karena itu mari melangkah untuk memasuki tahun gerejawi yang baru ini dengan meyakini bahwa perlindungan Tuhan itu pasti dalam kehidupan kita. Penyertaan Roh Kudus akan senantiasa berlaku bagi kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Tetap semangat. Salam sehat bagi kita semua dan amin firman Tuhan. Dengar berkat-Mu Tuhan.
mata hatiku. Sabda Kristus beri berkuasa dalam diri hamba-Mu. Aku pun ya terangi aku pun. Mari saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita satu di dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bagimu hormat, pujian, dan kemuliaan. Kami bersyukur untuk persekutuan dalam saat teduh malam ini bersama dengan seluruh saudara-saudara kekasih kami yang boleh berhimpun melalui ibadah saat teduh malam ini, ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah menjadi bahagian kami. Tuntun dan kuatkan kami, ya Roh Kudus, untuk selalu meyakini penyertaan-Mu, bahwa perlindungan-Mu pasti dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak harapan dan kerinduan, dan juga ada pergumulan-pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Tapi kami percaya bahwa ketika Tuhan menjadi kota benteng kami, perlindungan kami, dan kekuatan kami, maka tentunya kami senantiasa tetap memiliki pengharapan. Kami ada semangat atau spirit untuk tetap menjalani hidup dan kehidupan kami setiap hari, baik sebagai pribadi maupun dalam kehidupan keluarga, bahkan persekutuan kami. Dalam berbagai perjuangan untuk yang terbaik dalam hidup ini, dalam berbagai usaha dan kerja kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Kami menaikkan doa kami, syukur kami malam ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan saat teduh malam bersama dengan DPSW Wilayah 4 Gereja Toraja. Terima kasih untuk kebersamaan-samaan kita yang senantiasa kita nyatakan di hadapan Tuhan untuk menaikkan pujian, penyembahan, dan kerinduan untuk mengalami perjumpaan lewat persekutuan ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.